Kalau investor asing konsisten net sell berminggu-minggu di saham big cap, itu tanda yang valid kalau mereka sedang keluar. Uang yang keluar itu harus pergi ke satu tempat, dan seringkali sebagian masuk ke saham yang lebih kecil atau ke sektor yang berbeda. Kamu beli saham perusahaan besar di Indonesia tahun lalu. Perusahaannya sehat, labanya stabil, namanya semua orang kenal. Tapi pas kamu cek portofolio hari ini, nyaris nggak gerak atau bahkan merah. Di sisi lain, ada orang beli saham yang namanya aja kamu belum dengar dan naik puluhan sampai ratusan persen. Ada yang ngerasain gitu nggak? Nah, sebenarnya ini fenomena yang sering terjadi tanpa kita sadari. Ini terjadi diam-diam di pasar modal kita, dan banyak orang nggak sadar. Fenomena ini namanya rotasi pasar. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa saham-saham big cap mulai lesu, terus kemana sih aliran uang masyarakat sebenarnya bergerak saat ini, dan apa artinya buat portofolio kita. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Apa itu rotasi pasar? Aku coba analogikan biar mudah. Jadi gini, bayangin sebuah restoran yang dulu selalu ramai. Antriannya panjang, reviewnya bagus, semua orang pengen ke sana. Tapi lama-lama, karena udah terlalu ramai dan harganya terus naik, orang-orang kan mulai mikir ya, dan nyari tempat makan yang baru, yang lebih sepi, yang lebih murah, yang lebih worth it. Itulah yang terjadi di pasar modal. Uang dalam jumlah triliunan rupiah bergerak keluar dari satu jenis saham dan masuk ke saham lain. Proses perpindahan ini disebut rotasi pasar. Atau ada juga yang bilang rotasi sektor, rotasi likuiditas, ada banyak namanya yang intinya serupa. Nah, dari sini muncul dua kategori penting. Big cap dan small and mid cap. Big cap atau lapis 1, ini saham-saham raksasa guys. Yang masuk sini tuh kayak BBCA, BBRI, TLKM, dan sebagainya. Mereka tergabung dalam indeks LQ45, 45 saham paling liquid dengan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Lanjut, ada small and mid cap, lapis 2 atau lapis 3. Ini perusahaan yang lebih kecil, tidak sepopuler big cap, tapi bukan berarti nggak bagus ya. Mereka tergabung dalam indeks IDX SMC Composite atau IDX SMC Liquid. Tanda big cap mulai jenuh. Di sini aku coba rangkum beberapa tanda. Yang pertama, performa LQ45 tertinggal dari IHSG. Biar ada gambaran, kita coba balik sedikit ke tahun lalu. OJK sempat menyoroti lesunya saham-saham unggulan kita. Sepanjang tahun 2025, di saat IHSG lagi naik tajam, pertumbuhan LQ45 justru malah ketinggalan jauh. Karena cuma tumbuh tipis 2,41% aja. Dan ternyata tren ini nggak berhenti sampai di situ guys. Tapi berlanjut sampai sekarang. Aku coba capture grafik pergerakan mereka ini di 30 Juni 2026. Coba perhatikan grafik ini. Kelihatan jelas banget kan perbandingannya dari 2025 sampai sekarang. Garis biru ini indeks LQ45. Posisinya konsisten terus berada di bawah garis ungu, IHSG. Puncaknya pas masuk paruh pertama 2026. Koreksi saham-saham raksasa ini makin dalam sampai minus 35,53%. Padahal IHSG cuma minus 22,63%. Dari angka-angka ini kita bisa ambil kesimpulan sederhana. Saat pasar lagi koreksi seperti sekarang, yang bikin IHSG terseret turun dalam itu sebenarnya karena saham-saham big cap ini lagi ambles parah. Sementara saham lapis 2, saham lapis 3 performanya jauh lebih tahan banting. Mereka bisa menahan kejatuhan IHSG. Ini bisa dibilang sebagai alarm awal kalau daya dorong big cap memang udah sejauh itu guys. Lanjut, tanda yang kedua, yaitu asing keluar dalam skala besar dari big cap. Investor asing kalau kelola uang jumlahnya nggak main-main, sampai triliunan rupiah. Nah, tanda kalau big cap udah mulai jenuh adalah ketika dana raksasa ini mulai ditarik keluar secara masif. Di sini disebutkan kalau IHSG sempat tertekan gara-gara investor asing ramai-ramai melepas saham blue chip mereka dengan nilai yang fantastis, sekitar 1 triliun lebih dalam sehari. Dan kalau kita bedah,
Saham-saham yang dilepas itu bukan saham sembarangan. Mayoritas berada pada LQ45. Mereka adalah barisan emiten raksasa yang portofolionya mungkin sedang kita pegang sekarang. Terus tanda ketiga, yaitu rebalancing indeks global. Di bursa kita, penyedia indeks global, MSCI, punya pengaruh yang besar. Kejenuhan big cap kita terkonfirmasi pas rebalancing indeks kemarin. MSCI melakukan aksi bersih-bersih massal di pasar saham kita. Gak tanggung-tanggung guys. Saham berkapitalisasi raksasa yang tadinya jadi primadona, kayak Aman Mineral, Brand, TPIA, ini tuh dikeluarin dari daftar utama MSCI Global Standard Index. Nah, begitu nama-nama raksasa ini dikeluarin, investor asing nggak mikir dua kali. Mereka pasti akan menyesuaikan dan langsung mengosongkan portofolio mereka. Mereka jualin saham-saham itu. Dana triliunan rupiah langsung keluar tuh dalam waktu singkat. Nah, efek domino dari guncangan MSCI ini akhirnya sampai ke bursa kita. Melihat saham-saham utama tersebut mulai ditinggal investor asing dan kinerjanya mulai jenuh, Bursa Efek Indonesia akhirnya merombak beberapa indeks. Salah satunya LQ45. Saham big cap penghuni lama yang pergerakannya udah jenuh karena ditinggal investor, mulai dievaluasi porsinya. Sedangkan saham-saham baru yang lebih seger justru dapat durian runtuh karena mulai menggantikan posisi mereka untuk menampung aliran dana pasar. Ini jadi penanda kuat kalau siklus big cap emang lagi di titik jenuh. Kalau big cap sedang lesu, kemana uang itu pergi? Salah satunya ke small and mid cap. Small and mid cap jadi motor penggerak saat big cap lesu. Ini pola yang konsisten guys. Ketika big cap tertekan, saham lapis kedua justru sering tampil sebagai penyangga pasar. Kita coba ke belakang sebentar di tahun 2025. Secara year to date, indeks SMC Composite naik sebanyak 25,57%. Sementara IHSG cuma mampu naik 13,61%. Nggak cukup sampai di situ guys. Tren ketangguhan saham lapis 2 ini terbukti masih berlanjut sampai sekarang. Aku coba capture data per 1 Juli 2026. Biar makin kelihatan jelas bedanya, coba lihat grafik ini. Nah, di sini kelihatan jelas banget nih. Garis biru ini indeks SMC Composite, yang posisinya secara konsisten bergerak jauh di atas garis lainnya. Coba perhatikan perbedaannya. Di saat bursa kita lagi diguyur sentimen negatif dan membuat grafik IHSG yang warna kuning ini jatuh ke bawah, pergerakan indeks saham small and mid cap justru terlihat sangat tahan banting dan masih berada di atas IHSG performanya. Dan kalau kita bedah lebih dalam, yang posisinya paling parah amblesnya itu ya garis merah ini. Indeks LQ45 yang isinya saham-saham big cap. Perbedaan arah pergerakan yang jomplang ini jadi bukti konkret yang nggak bisa dibantah. Ketika uang besar keluar dari big cap yang udah jenuh, likuiditas tersebut nggak sepenuhnya keluar dari bursa, melainkan berputar-putar masuk ke saham-saham small and mid cap yang punya ruang gerak lebih besar dan lebih lincah. Nah, aku ada beberapa tips nih tentang membaca arah sinyal rotasi ini. Yang paling gampang itu kita bisa lihat divergensi antara indeks LQ45 dan IHSG. Di situ bisa kita bandingin tuh gimana performa LQ45. Benchmarknya harus IHSG ya, karena ini merepresentasikan kondisi pasar di Indonesia. Kalau LQ45 jauh tertinggal dari IHSG, itu berarti sinyal uang mulai bergerak keluar dari big cap. Terus kalian bisa juga lihat data foreign flow, net buy or sell harian asing. Kalau investor asing konsisten net sell berminggu-minggu di saham big cap, itu tanda yang valid kalau mereka sedang keluar. Uang yang keluar itu harus pergi ke satu tempat, dan seringkali sebagian masuk ke saham yang lebih kecil atau ke sektor yang berbeda. Lanjut, kalian juga bisa pantau jadwal rebalancing index. Kalian bisa pantau BEI dan MSCI. Ketika mereka rebalancing index, biasanya ada saham-saham big cap yang keluar dari indeks utamanya. Pantau terus ini. Ini bisa jadi sinyal awal dari rotasi pasar. Jadi rotasi pasar itu real guys. Dan nyata banget di pasar kita. Saham big cap bisa underperform selama bertahun-tahun. Dan sinyal rotasi ini bisa kita baca. Bisa kita pelajari. Asal kalian mau ngulik sedikit aja. Kalian bisa baca lewat divergensi LQ45 dan IHSG. Dan yang nggak kalah penting,
Small and mid cap menawarkan potensi return yang lebih tinggi. Tapi ya, risikonya juga tinggi. Terakhir, perbanyak literasi dan pengetahuan pasar modal. Jangan cuma ikut-ikutan investasi tanpa tahu apa-apa. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.